Hikmah ke-171. Wurudul faqati, datangnya kesusahan. A'yadul muridin, adalah hari rayanya para muridin. Warubbama, dan terkadang, wajadta, engkau mendapatkan, minal mazidi, kelebihan-kelebihan, fil faqati, dalam kesengsaraan, ma la tajiduhu, yang tidak ditemukan, bisaumi, di dalam puasa, wassolati, dan sholat. Dulu sudah kita pelajari bahwa kewajiban pertama kali, awwalu wajibin alal insani, pertama kali yang diwajibkan kepada manusia sebelum dia pelajari kewajiban-kewajiban yang lainnya, kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban ibadah-ibadah lainnya, sebelum dia itu mempelajari kewajiban-kewajiban itu, pelajari dulu kewajiban yang pertama, yaitu adalah mengenal Allah. Karena kan kita akan melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangannya. Sangat logis orang itu mau melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya apabila dia kenal dengan siapa yang merintah itu. Larangan siapa itu? Oh, ini adalah larangannya Allah, ini adalah perintah Allah. Kita udah kenal dengan Allah, maka otomatis kita bersegera untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau kita nggak kenal siapa yang nyuruh sholat, siapa yang nyuruh, nggak tahu siapa kali, maka kita juga nggak akan tertarik, nggak punya kepentingan dengan sholat itu. Kamu bersih-bersih itu memang suruh siapa? Nggak tahu siapa kali yang nyuruh. Yuk kita bersih-bersih nih, suruh siapa? Tahu siapa kali yang nyuruh? Kita nggak kenal yang nyuruhnya. Kan kita tuh nggak ada keinginan untuk mau melaksanakan perintah itu. Kenapa? Karena kita nggak mengenal kepada orang yang nyuruhnya itu. Maka sebelum kita belajar kewajiban sholat, belajar kewajiban puasa, belajar kewajiban zakat, kita kenal dulu yang nyuruhnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah namanya ma'rifatullah. Dalam kaitannya mengenal ma'rifatullah, dalam kaitannya mengenal Allah, manusia itu terbagi 3 kelompok. Yang pertama disebut awamul muslimin, orang-orang Islam, orang-orang mukmin pada umumnya. Awamul muslimin wa awamul mukminin, umumnya orang-orang Islam dan orang-orang mukmin. Yang pertama tuh. Yang kedua kelompok muridin, Murid itu orang yang punya keinginan untuk kenal Allah, atau disebut juga salikin, orang yang sedang berjalan dalam suatu perjalanan untuk mengenal Allah. Dia belajar ilmu tasawuf, belajar tajwid, belajar fikih. Dia kenal Allah melalui perintah-perintahnya dia dalam ilmu fikih syariat. Dia ingin mengenal Allah lewat tasawuf. Dia ingin mengenal Allah lewat tauhidnya. Nah ini kita nih yang ngaji begini, kita berarti sedang menelusuri suatu jalan untuk mengenal Allah. Kalau awamul mukminin itu orang Islam, orang mukmin yang nggak punya keinginan untuk kenal Allah. Tahu mah tahu, dia beda tahu dengan kenal. Dia tahu Tuhannya Allah, dia minta kepada Allah, minta ini, minta itu, minta itu. Setelah dikasih, dia nggak peduli, nggak mau kenal dengan yang ngasih itu, nggak ada urusan dengan yang ngasih. Pokoknya saya pengen dikasih, tapi dia nggak peduli, nggak mau kenal dengan orang yang ngasih, dengan yang ngasih itu. Orang yang tidak punya keinginan untuk kenal dengan Allah itu awamul mukminin. Orang yang tidak punya keinginan, lah lamun cak orang jalan mana geus teu ngaji, dia nggak mau tahu perintah larangan Allah. Taunya dia dikasih uang, rezeki banyak, hidup sehat,
hidup senang, punya ini, taunya itu dia. Kalau kelompok yang kedua tadi muridin, dia dikasih sehat, dikasih rezeki, dikasih kenyamanan, kebahagiaan, dia ada keinginan, dorongan, pengen tahu ini siapa sih nih yang ngasih rezeki saya ini, siapa sih nih yang ngasih sehat kepada saya ini. Nah, orang yang punya keinginan untuk kenal dengan siapa yang ngasih rezeki ini, siapa yang menghidupi saya, itu namanya muridin. Muridin atau salikin itu ada 3 tingkatan. Ada muridin pemula, mungkin SD lah gitulah. Ada muridin mutawasid, tingkatan 2. Dan yang ketiga ada muridin muntaha, kelas tinggi. Itu udah yang menyampai itu. Ukurannya dari makom tingkatan spiritual atau tasawuf. Orang yang mulai berjalan ingin kenal dengan Allah, halte yang pertama kali harus dia lalui pertama makom tobat. Tobat dulu. Kalau dia sadar, ngomongin orang sadar, oh saya berbuat dosa, buru-buru tobat. Kapan dan dimanapun dia sadar bahwa dia berbuat salah, berbuat dosa, buru-buru tobat. Jangan ditunda tobat itu. Karena kita udah mulai berjalan, makom pertama atau setarnya itu, perjalanan ruhani untuk bisa mengenal Allah itu, setarnya mulai dari tobat dulu. Jadi jelas kita itu berangkatnya dari mana nih mau kenal Allah itu? Tobat dulu. Bangun malam, sholat tobat 2 rakaat. Allahumma inni tubtul an, ya Allah, aku akan kembali tobat kepadamu ya Allah atas segala dosa dan kesalahan yang aku lakukan. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ingat semua dosa-dosa kita lakukan. Bangun tengah malam. Tingkat Rasul aja, tingkat Rasul Qiyamul Lail, dan itu nggak pernah kurang dari 70 istighfar. Yang udah dijamin dari kesalahan-kesalahan itu nggak kurang malam hari istighfar. Nah, kita udah jelas-jelas banyak dosa. Nggak pernah terpikir untuk mohon ampun kepada Allah. Nah, orang yang akan memulai berangkat menuju mengenal Allah, menuju ma'rifatullah, dia harus duduk dulu atau setarnya itu di makom taubat. Janganlah masih muda, nanti ajalah udah tua baru taubatnya. Emang umur kita mau nyampe ke tua, nggak tahu besok mungkin kita itu nggak sempet taubat. Setelah taubat terus masuk waro. Waro itu apik, hati-hati. Waro itu hati-hati. Kita berupaya menjauhkan yang udah resmi oleh para ulama dinyatakan haram. Ini haram. Bunga bank atau rentenir, ulama sepakat semua haram. Nah, kita berhati-hati dengan segala yang sudah diputuskan oleh ulama syariat bahwa itu haram. Segala yang haram tolong jauhi. Jangan dicoba-coba. Nah, kalau kita udah berupaya ke situ, kita udah mulai naik ke tingkat warai. Sebab kalau kita pakai baju, ada baju yang kita peroleh dengan cara haram, dibawa sholat atau mau diterima sholat orang teh. Naon sababna aya pakaian haram. Sholatnya masa benar menurut fikih, tapi ada pakaian yang dipakai haram. Allah udah jelas-jelas itu mah enggak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka waro itu perlu untuk orang yang ingin sampai ke ma'rifatullah. Halte yang kedua waro. Terus halte yang ketiga zuhud. Zuhud itu bukan berarti enggak punya dunia. Maksud zuhud itu tidak cinta dunia yang membawa jauh kepada Allah. Tapi kalau dunia yang membawa dekat kepada Allah mah itu dicari. Malah mal mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kaya itu lebih baik daripada mukmin yang miskin. Kita disuruh kaya oleh Allah untuk membantu yang kurang mampu. Dengan catatan kekayaan yang Allah berikan itu mendekatkan diri kepada Allah.
Bukan justru kekayaan yang menjauhkan kita kepada Allah. Kalau kekayaan itu menjauhkan kita kepada itu dunia yang harus kita zuhudi, yang harus kita jauhi. Jadi jangan dimaknai bahwa zuhud dunia itu kita nggak punya apa-apa. Jangan. Maksudnya kalau dunia itu justru membuat jauh kita ibadah, membuat kita malas, maka jauhkan dunia yang seperti itu. Bila perlu buang-buang kalau nggak ganggu terus. Kalau memang dia malah justru baik, membuat kita senang memberi, maka kita semangat untuk mencari, untuk berbagi. Nah, kalau udah 3 tadi, orang yang udah di makom tobat, di makom waro, dan di makom zuhud, ini namanya pemula. Orang yang baru memulai akan berangkat. Kalau tadi taubat, waro, zuhud sudah dia perhatikan, naik dia ke makom tawakal. Hanya bersandar kepada Allah. Dia berupaya tapi semuanya disandarkan kepada Allah. Tawakal. Sabar, roja, khauf, takut kepada Allah. Nah, ini kalau udah masuk ke situ, murid atau salik ini udah masuk ke kelas menengah. Kelas menengah, tapi belum nyampe. Yang tawakal, sabar, ridho dengan segala keputusan Allah. Apapun yang Allah putuskan buat kita. Allah memutuskan kita orang miskin, ridho. Allah memutuskan kita orang kaya, ridho. Allah memutuskan kita orang sakit, ridho. Apapun yang kita lihat itu adalah keputusan Allah dan kita ridho. Apapun keputusan Allah, kita udah berarti duduk di makom ridho. Kalau udah duduk di makom ridho, kemudian sabar, kita nggak pernah mengeluh, nggak sedikit-sedikit berbicara ke teman, waduh hidup begini amat, terus semua orang diberitahu, itu kan namanya ngeluh. Jangan pernah ngeluh kepada siapapun. Kalau mau ngeluh kepada Allah aja ngomong langsung. Pakai bahasa kita aja udah, jangan ke orang kalau ngeluh itu. Gak boleh. Ridho, sabar, tawakal. Khauf, takut dan berharap kepada Allah. Nah, ini orang udah masuk dalam murid atau salik pertengahan. Tapi belum nyampe. Pemulanya udah lewat dia. Kalau pemula tadi baru tobat, waro, zuhud. Kalau sekitar itu kita baru masih ada dalam ibtidaiyah atau SD permulaan. Kalau udah ridho, udah ke sabar, udah ke tawakal, ini udah naik ke SMP atau sanawiyah. Terus naik lagi makom mahabbah. Kalau sudah makom mahabbah, apa makom mahabbah itu? Selalu mengutamakan Allah. Sekalipun kepentingan dirinya, kalau ini adalah kepentingan dan berhubungan dengan Allah, dia utamakan. Kita ngelihat HP, senang lagi lihat YouTube, senang. Datang azan, tinggalkan, guys, ulah pertimbangan teman, pentingkan ke Allah. Itu udah mahabbah. Kalau kita ngaku cinta kepada seseorang, lalu seseorang itu nyuruh kepada kita nggak segera memenuhi suruhannya, maka cintanya cinta palsu, bohong itu. Kalau benar-benar dia cinta, justru dia mengharap diperintah sama orang yang dia cintai. Enggak diperintah pun juga dia menampakkan diri. Mau nyuruh apa yang bisa saya bantu. Apalagi kalau disuruh, senang banget dia. Nah, itu sudah ada makom mahabbah. Nah, orang udah ada di makom mahabbah, ini udah mulai naik dia, salik tingkatan tinggi, udah mau nyampe kepada Allah, udah nyampe makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia udah mahabbah kepada Allah, maka dia akan sampai Allah berikan ke makom fana. Kalau orang udah duduk di makom fana, dunia ini tidak ada isinya kecuali Allah saja. Dia melihat apa saja Allah. Tapi bukan berarti dia nggak ngelihat. Mata zahir dia bukan berarti nggak melihat semesta. Dia melihat. Tapi mata batinnya apapun yang dia lihat Allah. Allah yang mencipta. Semua tidak lepas daripada pengaturan Allah. Dia kelihatan kudrat iradat Allah pada alam semesta yang dia lihat.
Dan semua yang ada tidak punya memiliki apapun terhadap dirinya. Yang dia lihat semuanya punya Allah, sehingga ketika dia melihat alam semesta seolah-olah tidak ada. Yang dia lihat dunia isinya cuma Allah saja. Itu orang kalau udah di makom fana itu. Terus kalau udah di makom fana, Allah beri di makom bako. Kalau udah di makom bako, kita selalu musyahadah, melihat, mendengar apapun Allah yang ada dalam pikiran kita. Kalau udah itu, barulah kita ma'rifat, udah wusul. Jadi ada salik pemula, ada salik pertengahan, mutawasid, ada salik tingkat tinggi. Kalau orang yang salik tingkat tinggi udah duduk di makom mahba, duduk di makom fana, duduk di makom bako, dan dia udah musyahadah, selalu dia menyaksikan Allah, menyaksikan zat Allah, menyaksikan asma wa sifat, menyaksikan perbuatan Allah pada apapun yang dia lihat dan dia dengar di alam semesta ini. Nah, kalau udah sampai di situ, baru kita akan nyampe kepada ma'rifatullah. Ini kita baru membedakan mana awamil mukminin, mana muridin, dan mana arifin. Belum sampai kepada apa yang dimaksud di dalam hikam ini. Masuk ke dalam apa sih yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah di dalam hikmah yang ke-171 ini. Kita merasa senang, merasa bahagia kalau kita berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan. Misal kita sakit lalu berobat, tentu kan kita ingin sehat, lalu Allah beri sehat, senang gak kita tuh? Senang. Kita dagang, pengen punya duit banyak, untung banyak, lalu Allah beri untung banyak, dapat untung, senang gak kita? Senang. Kita senang kepada wanita yang kita cintai, lalu kita kirim surat, diterima surat kita, senang gak? Senang, senang, senang. Orang yang senangnya kayak begitu, apabila dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, mendapatkan sesuatu yang dia maksud, mendapatkan sesuatu yang dia cita-citakan, dia senang dengan itu. Wahada halu awamil mukminin, itu adalah tingkah laku orang-orang yang terhijab Allah, orang-orang yang awamul muslimin itu. Maka tingkah yang pertama gini, paminan nasi, di antara manusia-manusia itu ada orang yang merasakan bahagia, man masaratuhu wa farahuhu biwujuhadihi wa naili sahawatihi, apabila dia berhasil mendapatkan sesuatu yang dia ingini, sesuatu yang dia maksud, hada halu amatul muslimin, ini tingkah laku orang-orang yang awam. Tingkah laku orang awam. Orang awam itu apa? Orang yang nggak punya keinginan ingin kenal dengan Allah. Yang penting saya punya, yang penting saya bisa beli, yang penting saya mendapatkan ini. Dia nggak peduli dengan siapa yang ngasih. Ini orang awam. Sikap orang awam itu senang dia apabila apa yang dia inginkan berhasil. Selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia senang, di akhirat senang. Selalu yang dia cari itu kenyamanan, kesenangan, kegembiraan. Dimanapun, di dunia, di akhirat, yang dia cari, yang dia inginkan adalah kebahagiaan, kesenangan, kenyamanan. Orang yang hidupnya senantiasa mencari kesenangan, kebahagiaan, ini awamul muslimin. Yang kedua nih. Ada orang kalau dia dikasih oleh Allah hidup sehat, dia sedih. Kalau kita makan tadi dikasih sehat senang, dia mah dikasih sehat sedih. Dagang untung sedih dia mah. Kirim surat sama yang dia cintai ditolak senang dia mah. Kalau diterima sedih. Nyalon lurah naik dia dipilih lurah sedih dia mah. Orang ini dia senang bahagia kalau dia mendapatkan kesusahan-kesusahan. Nah, inilah yang dimaksud dengan wurudul faqad. Adanya kesengsaraan, adanya kesusahan.
bagi orang-orang yang sudah murid itu, a'yadul muridin, ini hari rayanya orang-orang yang murid, yang udah mulai berangkat mau kenal dengan Allah. Jadi kesusahan, kesengsaraan, kemiskinan, kesulitan, sakit, apabila dia berada di situ, itu dia jadikan sebagai hari raya. Apa itu hari raya? Hari bersenang-senang. Sehingga dia menikah, kalau dagang rugi, senang. Kita makan lain, taunya pengennya untung. Kalau dagang rugi kita sedih. Ini orang-orang yang udah berangkat kepada Allah, kalau dia mendapatkan musibah, mendapatkan ketidaknyamanan, senang dia mah. Nanti kita lihat kenapa orang-orang yang ingin kenal dengan Allah senangnya dengan kesengsaraan. Kenapa orang-orang awamil mukmin senangnya dengan kesuksesan, keberhasilan, dengan mendapatkannya apa yang diinginkan. Kenapa? Nanti kita bahas lagi. Ini kita lihat dulu orang-orangnya nih. Kita kenal tadi awamul mukmin itu, muridin itu, arifin itu. Nah, kemudian bagaimana sikap dia dalam menghadapi kenyataan? Kalau awamil mukminin mah apabila dia mendapatkan sesuatu yang diinginkan, senang. Kalau muridin mah justru kalau dia mendapatkan kesenangan dia sedih. Kalau dia mendapatkan kesulitan, senang dia mah. Wa minhum, yang ketiga, orang yang senangnya itu berdasarkan pemilihan Allah. Dia senang, dia serahkan kepada pemilihan Allah. Artinya dia nggak milih, nggak menghendaki apapun. Dia terserah Allah. Kalau Allah menghendaki saya miskin, saya senang. Kalau Allah menghendaki saya kaya, saya senang. Kalau Allah menghendaki saya sakit, nggak sembuh-sembuh, saya senang. Karena itu Allah yang memilihkan. Kalau saya sembuh, nggak sakit-sakit, saya senang. Jadi senangnya saya itu berdasarkan pemilihan Allah. Gaskuma Allah baik. Bagaimana Allah memilihkannya untuk kita? Kalau orang arifin. Nah, ini adalah wa minhum man massaratuhu wa farahuhu fi makhtarahullahu lahum. Dia mas senang bahagianya atas pemilihan Allah. Gaskuma Allah baik. Kalau Allah memilihkan dia orang yang kaya, lalu dia orang kaya, senang. Kalau Allah memilihkan untuk dia itu miskin, lalu dia jadi orang miskin, senang dia. Kalau Allah memilihkan untuk dia itu orang yang selalu dalam kesusahan, dia senang. Karena dia merasa memang itu dipilihkan, itu adalah pemilihan Allah untuk saya. Karena Allah itu tidak mungkin akan mengecewakan, memberikan yang tidak terbaik. Justru apapun yang Allah lakukan itu, itulah yang terbaik buat hambanya. Allah nggak pernah menyengsarakan makhluknya. Selalu apa yang Allah pilihkan adalah yang terbaik buat makhluknya. Sehingga kadang-kadang menurut kita nggak baik, justru itu yang baik menurut Allah. Karena kita memang nggak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mau tahu kebaikan-kebaikan itu dalam itu. Wa antum ta'lamun. Engkau memang nggak tahu bahwa itu nggak baik sebenarnya. Tapi menurut kamu baik. Menurut Allah itu tidak baik buat kamu. Misalkan nih ada orang yang diberikan kekayaan buat dia itu nggak baik. Kalau menurut dia mah kan umumnya orang yang namanya kekayaan itu kan baik. Tapi kata Allah, ini mah kekayaan buat kamu tuh nggak baik. Lalu dipilihkan oleh Allah, udah kamu miskin aja. Nggak nerima kita kalau kita belum nyampe kepada arifin. Kalau orang arifin nggak sekuma Allah baik. Bagaimana Allah yang memilihkan? Nah, tiga tuh. Nah, tadi kenapa orang-orang awamul mukmin itu senangnya dengan dia mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Kenapa? Karena dia mah nggak punya kepentingan kenal dengan Allah. Dia mah kepentingannya dengan apa yang diinginkan. Masa bodoh Allah itu kayak apa mau bagaimana? Dia nggak ada urusan dengan kenal dengan Allah itu. Kalau yang kedua tadi senangnya dengan kesulitan dan kesusahan. Kenapa? Orang-orang yang sedang dalam perjalanan menuju Allah, karena yang dia cari itu adalah, yang dia inginkan itu adalah ma'rifatullah. Kesulitan, sakit,
ketidaknyamanan, bencana yang dia peroleh itu adalah jalan yang mempercepat dia untuk sampai kepada ma'rifatullah. Maka dia memilih itu, karena itu akan mempercepat perjalanan dia menuju ma'rifatullah. Coba kita bandingkan. Ketika kita banyak duit, yang ada dalam pikiran kita apa tuh? Di mana nih makanan yang paling enak yang kita cari? Kalau kita punya banyak duit, nggak pernah kita berpikir Allah. Tapi kalau kita berpikir susah, nggak ada pikiran nyari tempat makanan yang enak-enak. Ya memang Allah duit nak. Yang kepikir itu, ya Allah, nih hidup begini tuh. Allah benar dipikirkan. Justru kesengsaraan, kesulitan itu akan mempercepat muridin untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia mah senangnya itu dengan kesulitan, ketidaknyamanan, kesusahan. Kalau kita sehat, gigi kuat, makan apapun kita udah gak ada masalah. Lebih banyak mana menyebut Allah ketika kita sakit gigi dengan sehat? Iya, coba kalau sakit gimana? Ya Allah, Masya Allah, ya Allah, Allah deh. Tapi ketika sehat enak makan, boro-boro udah ingat ke Allah. Bismillah juga enggak. Tuh, para muridin dan para salikin mah dia senangnya dan gembiranya itu saat dia dalam kesulitan, wurudul faqat, dapatnya dia kesulitan, kesengsaraan itu, a'yadul muridin itu adalah hari rayanya orang-orang muridin, orang-orang yang sedang dalam perjalanan menuju Allah. Kenapa? Karena kesengsaraan itu adalah suatu jalan yang akan mempercepat perjalanan dia menuju Allah. Nah, yang dibuktikan tadi, kita akan lebih banyak mengenal dan ingat kepada Allah saat kita susah. Kalau saat kita senang, yang kita pikirin, ini mau belanja apa nih? Baju yang bagus di mana nih? Makanan yang enak di mana? Itu yang ada dalam pikiran kita saat kita punya banyak duit. Iya, itu artinya kalau dalam kesusahan itu akan mempercepat perjalanan seseorang menuju ma'rifatullah. Dia akan lebih dekat dan akan lebih kenal kepada Allah saat dia dalam kesusahan. Inilah yang dimaksud oleh perkataan Ibnu Athaillah, wurudul faqat. Datangnya kesulitan. Ketika kita diberikan Allah kesulitan, ketika kita diberikan Allah kesengsaraan, a'yadul muridin, dia senang dengan itu. Orang-orang yang ingin kenal dengan Allah. Kenapa? Karena kesulitan, kesengsaraan itu akan mempercepat perjalanan dia sampai kepada ma'rifatullah. Paham ya, Bapak Ibu? Nah, yang ketiga tadi orang yang sudah arif, sudah kenal dengan Allah. Dia mah senangnya itu tergantung bagaimana Allah yang milihin. Kalau saya udah dagang, berupaya, punya banyak duit, rugi terus dagang, oh berarti ini adalah pemilihan Allah buat saya. Senang saya, karena dia berpikir itu Allah yang memilihkan kamu untuk kamu. Senang. Dia lamun upama orang ya pajaya ya kahayang mang orang teh hayang beunghar, unggus, segala macam dagang teh geus dilaksanakeun ku urang pagaweannya. Tapi hirup kieu bae, oh berarti Allah eta geus milihkeun, eta teh menang milihkeun Allah ka kitu teh. Lain kesengsaraan atau lain sebuah kehinaan buat kita. Justru Allah itu memilihkan buat kamu itu. Dan kamu harus senang dengan yang Allah pilihkan buat kamu, karena Allah Maha tahu. Wa antum la ta'lamun, engkau enggak akan tahu dengan apa yang diberikan kepada engkau itu. Kalau dikasih susah, senang, dikasih senang, senang, karena itu adalah atas pilihan Allah. Jadi yang ketiga mah bagaimana Allah saja saya mah. Bagaimana Allah memilihkan untuk saya. Arifin. Nah, itu untuk orang yang sudah wusul, yang sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga patarahum, kamu akan lihat orang-orang yang seperti itu. Mana awamul mukminin, mana salikin atau muridin, dan mana arifin. Id yahsulu lahum bidzalika. Nah, dengan sikap-sikap seperti itu, raqqatun fil qalbi wa qurbatum mir rabbihim, dia akan merasa lebih dekat
dan lebih nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah berfirman gini. Dalam Quran surat Al-Baqarah surat 2, surat kedua ayat 156. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina idza asabathum musibatun. Ini orang yang selalu memilih kesulitan, kesengsaraan, ketidaknyamanan, milih sakit, milih fakir, milih hina. Alladzina idza asabathum musibah. Kalau Allah pilihkan dia musibah, kalau Allah pilihkan miskin, kalau Allah pilihkan fakir, kalau Allah pilihkan hina buat dia, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia bersikap kumaha Allah baik, enggak, semua kembali kepada Allah. Dia enggak punya pilihan, kumaha Allah baik. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus ayat berikutnya, orang yang mendapatkan musibah apapun bentuknya, lalu dia ridho, dia kembalikan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka ayat berikutnya kata Allah, ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim. Itulah orang-orang yang akan diberikan sholawat dari Tuhannya. Allah akan memberikan beberapa sholawat. Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim. Mereka yang senang, yang dia nerima musibah yang Allah berikan kepada dia, orang-orang itulah yang akan Allah berikan sholawat. Emang apa sih sholawat itu? Emang apa sih salawat itu? Mahal nggak salawat itu? Imam Ghazali menyebutkan salawat, satu salawat yang Allah berikan kepada orang yang ridho dengan ketentuan pilihan Allah, itu lebih baik daripada amal ibadah kita seumur hidup. Satu salawat. Sedangkan ulaika alaihim salawatun, Allah akan memberikan beberapa salawat. Satu salawat aja lebih baik daripada ibadah kita seumur hidup. Kita sholat, kita zakat, kita puasa seumur hidup, itu masih lebih baik dengan kita ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Luar biasa. Imam Ghazali itu menafsirkan ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim, satu salawat yang Allah berikan kepada kita itu lebih berharga dan lebih baik daripada ibadah kita seumur hidup. Upayakan dapati sholawat dari Allah. Bagaimana caranya? Ridho dengan yang Allah berikan, musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita, kita ridho dengan itu, dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'mina min nasibin wala wasabin wala wahamin wala husnin wala ada wala gomin hatta sawkata yusakuha illa kafarallahu bihi khotoyahu." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kepada orang-orang yang beriman, yang ingin kenal dengan Allah, wala wasabin, dan tidak ada keletihan yang menimpa dirinya, wala hamin, dan tidak ada kesulitan, kesedihan, wala husnin, dan juga tidak ada kerisauan, illa kafarallahu bihi khotoyahu, kecuali dengan kesulitan, dengan keletihan, dengan kesedihan dan kebingungan yang Allah berikan itu, Allah hapus segala dosa-dosanya. Ini sudah jaminan. Dosa dan kesalahan itu ada yang bisa dihapuskan dengan istighfar, ada dihapuskan dengan taubat, ada yang dihapuskan dengan musibah. Orang ini banyak dosa seumur hidup, kemudian dikasih sakit oleh 3 tahun, ngedeng bae di imah. Itu artinya Allah sedang mengampuni dosa-dosa dia dulu dengan diberi sakit. Begitu 3 tahun sakit mati, mudah-mudahan bersih dosa-dosanya. Perjalanan dia dikasih sakit oleh Allah, bukan dia itu disiksa hidup-hidup, tapi justru oleh Allah sedang dibersihkan dia dosa-dosa yang dulu itu. Karena dosa ada yang dihapuskan Allah lewat tobat, ada dosa yang dihapuskan oleh Allah lewat istighfar, dan ada dosa yang dihapuskan oleh Allah lewat musibah-musibah yang Allah berikan. Jadi kalau kita kena musibah, jangan sedih.
ingat, oh Allah sedang mengampuni dosa saya. Hatta saukah, sampai duri yang di jalan menusuk kaki kita, itu dijadikan kafarat. Allah mengampuni dosa kita dengan kita menerima musibah karena duri itu.